Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padilla Mawaddah, NIM 50119326, kelas 2J, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS saya dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Z. Haryanto. Di sini diberikan 3 soal. Yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan, jelaskan. Yang pertama, saya akan menjawab soal yang pertama. Yang pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan dan kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jalan organisasi akan menggunakan sumber daya secara efektif. Di sini planning suatu atau perencanaan itu harus menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, merumuskan keadaan permasalahan. Pemahaman ini akan disisi dalam perusahaan yang sekarang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan, dan sangat penting karena tujuan menyangkut rencana waktu yang akan datang. Tahapan ini memerlukan informasi keuangan dan data statistik didapatkan melalui komunikasi dan organisasi. Di sini, planning harus merumuskan keadaan perusahaan. Merumuskan keadaan perusahaan tersebut harus mengetahui sumber daya dalam perusahaan dan keterkaitan tahapan-tahapan yang memerlukan informasi di setiap perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan mencapai tujuan, karena itu diketahui faktor-faktor lingkungan inter dan ekstern. Mengidentifikasi segala kemudahan dan kehambatan dalam suatu perusahaan itu harus dilaksanakan dalam suatu perencanaan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahapan terakhir ini adalah proses perencanaan, meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses perencanaan tujuan dan alternatif lain. Dalam suatu perencanaan atau planning itu kita harus mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan yang mencapai tujuan sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut bisa maju dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan motivasi tersebut apa. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu mendapatkan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Baiklah, itu pertanyaan kedua, yaitu saya sudah menjelaskan tentang motivasi. Adapun teori-teori tentang motivasi itu ada 3. Yang pertama, teori petunjuk. Teori petunjuk itu dibagi menjadi 2, yaitu mengemukakan bagaimana motivasi karyawan, yaitu sebuah perusahaan itu harus memotivasikan bagaimana motivasi karyawan agar bisa lebih maju. Yang kedua, teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Teori ini berdasarkan pengalaman coba-coba, yaitu contohnya kita mencoba sebuah perusahaan kayu tidak berdiri lagi, terus kita gini ya kesalahan dari perusahaan tersebut. Maka dari itu kita bisa melihat kegagalan dari suatu perusahaan sebelumnya. Yang kedua, teori ini bisa disebut juga dengan teori kebutuhan, yaitu teori isi atau disebut dengan teori kebutuhan. Teori ini dirumuskan banyak para ilmuwan. Yang pertama, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, yaitu ada 4 tingkat, yang dari tingkat aktualisasi diri dan pemenuhan diri. Yang pertama, contohnya penggunaan presentasi diri atau disebut dengan potensi. Yang kedua, kebutuhan harga diri, contoh status atau kedudukan prestasi setiap karyawan dan kehormatan dari seseorang.
Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu contoh cinta dalam persahabatan terhadap sesama karyawan. Yang keempat, kebutuhan keamanan dan rasa aman. Contohnya yaitu perlindungan dari stabilitas, perlindungan atas dalam perusahaan, baik luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan. Yang kelima yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini kita sudah tahu, yaitu kebutuhan pokok, yaitu yang seperti dengan makan, minum, perumahan, seks, sama istirahat. Kita selalu membutuhkan kebutuhan fisiologis itu tersebut. Teori yang kedua, menurut para ilmuwan teori motivasi dari Froedtijk Herzberg, teori ini menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan pekerja, sementara faktor ini mendorong karyawan termotivasi. Teori ini menyatakan bahwa faktor ini terbukti di tempat kerja. Faktor ini akan mendorong karyawan termotivasi dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi atau dalam kelompok pekerja. Yang ketiga, teori motivasi dari David McClelland, yaitu teori ini mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan dan dengan motivasi individu yang situasi serta peluangnya yang tersedia dalam sumber daya. Teori ini sama dengan teori yang disebut teori isi tadi. Ini mengembangkan suatu sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Baiklah, saya akan teori yang ketiga, yaitu teori proses. Teori proses itu ada 4 bagian. Yang pertama, teori pengharapan, pembentukan perilaku, teori Vertaliwir, teori keadaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu soalnya yang akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam merencanakan menghentikan penularan wabah ini. Seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkungan organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat menghadapi kondisi seperti saat ini? Sekarang ini jelaskan, ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Di sini bagaimana cara menimbulkan kerugian dan menghentikan penularan wabah. Menghentikan penularan wabah, kita tidak boleh keluar atau disebut dengan oleh pemerintah social distancing. Di sini kita bisa menerapkan hal tersebut agar penularan wabah itu tidak terlalu banyak. Jadi penularan wabah di sini bisa kita melakukan social distancing. Setiap karyawan harus memakai alat-alat yang bisa digunakan, contohnya masker, hand sanitizer, bisa dan lain sebagainya. Terus sampaikan kepada staf di lingkungan, kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat ini sekarang. Jika perusahaan ini harus menutup sebuah perusahaan, maka kita harus melakukan ikuti kata pemerintah agar tubuh dan yang akan datang kita bisa memperjuangkan organisasi atau kelompok perusahaan kita tersebut supaya kita bisa aman dari COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.